Eee, Seperti kita ketahui ya, semua sektor, ekonomi sudah bergerak tumbuh, sebagai dampak konsekuensi ekonomi sudah berada pada kondisi, new normal pada saat ini. Nah, kalau tadi kita lihat data BI juga ekonomi Indonesia tahun 2023 tetap diproyeksikan tumbuh pada kisaran 4,5 sampai 5,3% ya. Tentu saja hal ini berdampak pada uang kartal yang tadi sudah disebutkan, naik 8,2% secara year on year. Kalau di BNI sendiri, rata-rata kebutuhan uang tunai di luar momentum Ramadan dan hari raya Lebaran ini sekitar, 10 T ya. Dan pastinya kebutuhan uang tunai ini di periode Ramadan dan hari raya Lebaran tentu impact-nya akan lebih besar karena kecenderungan, orang kita berlebaran lebih senang untuk, memberikan, uang cash ya. Nah, pada periode Ramadan dan Lebaran, tahun ini tentu saja kami, sudah menyiapkan dana tunai, sebesar, 15,29 triliun untuk tentu saja hal ini mengalami peningkatan dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar 5,4% dibanding dengan tahun 2022 yang lalu. Nah, proyeksi tersebut juga telah memperhitungkan, rencana kita juga sebagai bank BUMN juga akan menyalurkan, bansos dari pemerintah yang harus disalurkan, oleh BNI. Sehingga dengan melihat tren setiap tahunnya terus meningkat, maka bisa dibilang kebutuhan uang tunai, tahun ini, lebih besar dari sebelumnya dan tentu saja tidak menutup kemungkinan akan, meningkat lagi di tahun-tahun berikutnya. Tapi juga di satu sisi kita juga menggiring, masyarakat itu untuk cashless society lebih baik, menggunakan channel-channel, elektronik di, perbankan kita. Demikian Mbak Aneka. Baik, artinya transaksi digital ini sebenarnya belum bisa menggantikan kebutuhan pasokan dana tunai di masyarakat? Ya, mungkin secara keseharian, saya rasa, transaksi digital sudah bisa menggantikan kebutuhan, digital. Tetapi mungkin kebiasaan kita sebagai orang Indonesia yang berlebaran pada saat Ramadan ini lebih banyak, lebih senang diberikan uang tunai, mungkin ini adalah salah satu yang, di luar dari, kebiasaan ya, maksudnya di luar dari hari di luar lebaran. Tetapi kalau sudah, normal kembali di luar lebaran dan, eee, Ramadan ini, saya pikir, transaksi cashless ini akan meningkat setiap tahunnya. Ini juga terlihat ketika kita melihat, transaksi di ATM kita itu dari tahun ke tahun jumlahnya, terus tentu saja semakin menurun dari tahun, ke tahun. Di satu sisi, transaksi yang menggunakan e-channel kita meningkat tajam dari tahun ke tahun. Tapi mungkin khusus di momen Ramadan, Lebaran ini, di mana masyarakat kita lebih senang dengan uang baru dan segala macam, tentunya ini, momen-momen spesial setiap tahun yang terjadi dalam budaya, kita di Indonesia ini. Begitu Mbak Aneke. Baik, kita akan beralih ke Bank Mega. Pak Guntur, di Bank Mega seperti apa? Kalau tadi Pak Roni sampaikan di BNI kenaikannya 5,4%, apakah di Bank Mega juga sama seperti di BNI? Ya, terima kasih Mbak Eneke. Jadi fenomena ini kurang lebih sama kalau kita lihat di industri perbankan saat ini. Terjadi penurunan memang di antara 2021 ke 2022 karena mungkin pandemi orang mungkin tidak keluar. Tapi dari sisi kebutuhan uang tunai, kita lihat mulai tahun ini memang mulai dari Januari, Februari itu kalau kita compare dengan tahun 2022 itu memang ada kenaikan 5-6%. Jadi saya rasa tahun ini memang akan terjadi kenaikan kebutuhan uang tunai pada saat Lebaran. Demikian, Mbak. Baik, apakah di Bank Mega juga sudah ada kira-kira perkiraan berapa persen akan dinaikkan untuk pasokan uang tunai pada Ramadan kali ini? Oke, jadi kalau fenomena Lebaran itu keseharian kita sekitar 150 miliar per hari. Namun ada dua peak di sini. Peak pertama adalah ketika dibagikannya THR. Jadi momen ketika THR dibagikan, itu transaksi bisa sampai 100% dari kondisi normal. Dan peak kedua adalah ketika hari kerja terakhir sebelum Lebaran. Jadi kita perkirakan nanti yang THR sekitar tanggal 10, 11 itu akan tinggi. Sama mungkin tanggal 18 dari Selasanya depan itu akan naik sekitar hampir 2 kali lipat dari kebutuhan uang tunai harian gitu, Mbak. Baik, bagaimana dengan transaksi digital di Bank Mega? Apakah sudah terlihat cukup signifikan menggantikan kebutuhan pasokan dana tunai?
Betul. Jadi fenomena ini sama. Jadi kita lihat sebagai indikasi ketika kita melihat transaksi di ATM itu cenderung akan menurun. Ya. Jadi sekarang itu semua sudah beralih ke transfer atau menggunakan QRIS ya atau metode payment digital yang lain. Jadi ini memang kaitannya dengan kebiasaan masyarakat Indonesia di mana ketika mendapatkan THR kemungkinan mereka itu masih harus membagikan dalam bentuk uang tunai. Tapi untuk hari-hari memang transaksi ATM itu sudah sangat kecil penarikan tunainya dibanding dengan digital yang lain. Jadi saya rasa masyarakat sudah beralih ke digital. Demikian, Pak. Baik, untuk kesiapan dana tunai, apakah ada antisipasi yang dilakukan oleh Bank Mega mungkin apabila tahun ini ternyata melesat lebih tinggi daripada tahun kemarin? Karena kalau kita mengingat tahun kemarin dan tahun sebelumnya ini juga masih terkait dengan PPKM. Ya, kita sudah menyiapkan sekitar 40%. Ya, tapi nanti kita akan lihat bahwa terutama pada saat THR itu akan naik 100% dibanding hari sebelumnya dan hari kerja terakhir sebelum libur Lebaran itu juga akan naik 200 sampai 250% daripada hari sebelumnya. Dan untuk itu kita sudah menyiapkan dana tunainya sekitar 450 sampai 500 miliar.